Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab surat 3 Yohanes, hanya satu pasal, ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara-saudara, satu nasihat dari firman Tuhan kepada kita semua sangat sederhana sebenarnya. Disebutkan, saudaraku, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Tirulah yang baik, jangan yang jahat. Di sekitar kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, saudara-saudara, akan selalu sangat mudah kita menemukan kebaikan dan keburukan, kejahatan dan kebaikan. Saudara-saudara, sangat mudah kita menemukannya. Sehingga saudara-saudara, diperlukan satu sikap dari diri kita untuk mau mengikuti yang mana. Pada zaman Nabi Nuh, orang cenderung hampir bahkan semua orang kecuali Nuh berbuat jahat. Berbuat jahat. Hanya Nuh seorang yang berbuat benar di hadapan Tuhan. Seringkali lingkungan itu seperti satu arus yang begitu kuat menyeret kita. Apakah lingkungan itu lingkungan yang baik atau mungkin lingkungan itu lingkungan yang buruk, saudara-saudara? Seringkali lingkungan itu seperti satu arus yang kuat menyeret kita. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki satu sikap yang teguh. Marilah kita meniru yang baik, janganlah kita meniru yang jahat. Kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan demikian. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saudara-saudara, nasihat firman Tuhan kepada jemaat di Filipi, ikutilah teladan kami dan orang-orang yang hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kata Paulus kepada mereka. Kenapa? Karena di sisi yang lain, di tengah-tengah jemaat di Filipi pun banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bagaimana mereka disebutkan? Mereka hidup secara duniawi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Saudara-saudara, mungkin di lingkungan kita di mana berada, di lingkungan tempat kerja kita, di lingkungan tempat tinggal kita, dua sifat ini, yang baik dan yang buruk, mudah sekali kita temui. Tetapi firman Tuhan berkata, teladanilah yang baik, tirulah yang baik, jangan yang jahat. Maka kita akan terhindar dari kesulitan-kesulitan di kemudian hari, dan tentunya kita akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.